kan andi santri kike. Bagaimana perjuangannya sampai akhirnya menjadi orang mulia di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kulis sering cerita, Bangkalan ini kabuduk Kiai Raja Asmana Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Nggih. Lah Syekhona Khalil iki kan di santri. Santri nagak dinto rang-rang ngaji. Polan kike ni geluk. Dek terema ban saya kono. Lana kan mon Madura Bangkalan heda. Lah heda jak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabar Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video seputar tentang 5 santri Syekhona Khalil Bangkalan yang jadi pejuang kemerdekaan RI. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa paham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. 5 santri Syekhona Khalil Bangkalan yang jadi pejuang kemerdekaan RI. Syekhona Khalil Bangkalan dikenal sebagai mahaguru para ulama dan kiai Nusantara. Banyak santri yang pernah berguru kepadanya telah menjadi seorang ulama atau kiai yang berpengaruh di wilayahnya. Bahkan, ada santri Syekhona Khalil yang sukses mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syansuri mendirikan Nahdlatul Ulama, NU. Selain menjadi seorang ulama atau kiai, beberapa santri Mbah Khalil ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran santri Syekhona Khalil dalam perjuangan melawan penjajah berbeda-beda, ada yang melalui pikirannya dan ada pula yang berjuang bersama para santrinya. Mengutip situs resmi pesantren Syekhona Khalil, sedikitnya ada 5 santri Syekhona Khalil yang menjadi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut daftar, profil, dan perannya yang diulas secara singkat. 1. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga salah satu pahlawan nasional dari kalangan ulama. Saat masa perjuangan, Mbah Hashim mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad merupakan gerakan bagi para ulama dan santri di berbagai penjuru tanah air yang mewajibkan setiap muslim membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Kiai Haji Hashim Asy'ari dicarikan jodoh oleh Mbah Khalil Bangkalan. Ternyata dulu, suatu waktu ketika Kiai Hashim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas untuk mengurusi kuda milik Kiai Khalil, hingga waktu untuk mengaji pun tak banyak. Sampai pada suatu hari Kiai Khalil kedatangan tamu Kiai dari Jawa. Setelah dijamu, tamu tersebut mengutarakan keperluannya. Kiai Khalil, saya kesini pertama niat silaturahmi. Kedua, saya hendak menikahkan putri saya yang sudah dewasa. Kiranya patut Kiai carikan jodoh, apalagi usia saya sudah ada di ujung pintu ajal, kata sang tamu. Kiai Khalil tanpa ragu memanggil Kiai Hashim yang sedang mengurus kuda di belakang rumah beliau. Kiai Hashim datang terbirit-birit mendengar namanya dipanggil oleh Kiai Khalil. Kiai Hashim kemudian mengatakan kepada tamu bahwa inilah calon menantumu dan akan meneruskan perjuanganmu. Sang tamu disebutkan sempat ragu dengan Kiai Hashim yang sekilas nampak meragukan. Apakah ia memiliki cukup ilmu untuk meneruskan pesantrennya? Sementara Kiai Hashim sendiri mengaku terkejut dirinya akan dijodohkan dengan anak kiai yang mulia, berkarisma, dan memiliki banyak santri. Seakan mengetahui perdebatan pikiran tamu dan santrinya, Kiai Khalil melanjutkan perkataannya. Sudah, kamu, tamu, sekarang pulang dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hashim kembali ke belakang, perintah Kiai Khalil. Kiai Hashim pun kembali ke tempatnya bertugas dengan hati risau, pikiran kacau, dan perasaan galau. Sembari bertanya di hati kecilnya. Bagaimana saya bisa menjalani semua ini? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya, gumamnya. Di saat-saat pikiran gundah gulana itu, datang hidayah kepada Kiai Hashim. Beliau teringat suatu hari gurunya itu pernah berpesan kala mengajar kitab. Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya maka bacalah salawat nariyah sebanyak-banyaknya dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh, jelasnya. Saat malam kira-kira jam 12 malam, Kiai Hashim melaksanakan apa yang diperintahkan gurunya itu.
Dan ketika menjelang subuh beliau ketiduran dan hal ajaib terjadi. Dalam tidur singkatnya, Kiai Hashim bermimpi bertemu Kiai Kholil. Beliau bermimpi diajari hadis-hadis syahih selama 40 tahun oleh gurunya itu. Beliau kemudian terbangun dan terkejut. Pada malam yang kedua, beliau kembali bermimpi bertemu Kiai Kholil dan diajarkan kitab-kitab fiqh selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga beliau bermimpi lagi berjumpa dengan Kiai Kholil. Kali ini beliau diajarkan kitab-kitab tas. Setelah bangun, beliau terkejut dan bertanya-tanya apa makna dari semua mimpi ini. Keesokan harinya beliau berniat menanyakan mimpinya itu kepada gurunya. Namun tidak ada kesempatan, Kiai Kholil malah menyuruh bersiap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lantas keduanya pun berangkat ke tempat tujuan dan prosesi akad nikah langsung dilaksanakan. Selesai akad, Kiai Kholil segera bergegas pulang menuju Madura. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau mulai di Bangkalan, perjalanan, hingga akad nikah selesai dilakukan. Baru saat Kiai Kholil hendak pulang, beliau berbicara kepada Kiai Hashim dan disaksikan oleh banyak santri dan tamu undangan. Hashim jangan nyeleweng-nyeleweng, ya. Ibadah ikut dicontohkan Nabi melalui ulamanya. Dan ikuti ulamanya agar selamat, Allah pasti bersamamu, tuturnya. Baca juga. Dan kepada mertua Kiai Hashim dikatakan, jangan ragu kepada Hashim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya, ucap Kiai Kholil. Baik Kiai Hashim, mertua, dan para tamu undangan tak mengerti serta kebingungan menafsiri pernyataan Kiai Kholil. Pasalnya bagaimana mungkin Kiai Hashim sudah mengaji selama 120 tahun, sementara usianya belum genap 50 tahun. Kiai Kholil pun pulang ke Bangkalan. Keesokan harinya Kiai Hashim diuji oleh mertuanya, sembari ingin membuktikan seberapa alim santri yang dijagokan Kiai Kholil itu. Kiai Hashim juga gugup berada di masjid mertuanya itu. Apalagi di sana sudah disiapkan 2 kitab tafsir dan hadis. Nah, di sini keajaiban terjadi. Tanpa harus memegang apalagi membuka kitab-kitab tersebut, Kiai Hashim langsung menjelaskan isinya dengan fasih. Layaknya seorang syaikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu, tak ada satupun yang salah. Mertua, ustaz, dan para santri senior yang mulanya meragukan kemampuan Kiai Hashim seketika dibuat takjub. Sejak hari itu dan seterusnya, Kiai Hashimlah yang mengajar kitab-kitab tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam di sana. Itulah satu dari sekian banyak karomah Kiai Kholil kepada Kiai Hashim dan masih banyak lagi kisah karomah Kiai Kholil kepada para santrinya. 2. Kah Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah termasuk pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Ia pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin, Hizbullah, ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantara. 3. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Momen yang ditunggu-tunggu para santri akhirnya datang juga. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, 1890-1990 Masehi, Asembagus Situbondo, Jawa Timur ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pemberian anugerah pahlawan nasional tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta, Rabu 9 November oleh Presiden RI Joko Widodo. Kami, para santri beliau ikut senang dan bangga dengan penganugerahan ini, ujar Kiai Haji Abdul Moqsid Ghazali, salah seorang santri Kiai As'ad lewat keterangan tertulisnya kepada NU Online, Rabu 9 November. Menurutnya, Kiai Haji Raden As'ad memang pantas mendapatkan gelar ini. Beliau berperang mengusir para penjajah dari tanah air. Memimpin pasukan, keluar masuk hutan, membangun kekuatan melawan para penjajah. Para penjajah yang menguasai daerah eks-keresidenan Besuki seperti Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo akhirnya bisa dipukul mundur. Namun, pada hemat saya, Kiai As'ad layak mendapatkan gelar pahlawan bukan hanya karena ikut berperang merebut kemerdekaan, tetapi ia juga berjuang melalui pendidikan. Pesantren yang didirikan bersama ayahandanya sejak tahun 1914 telah lama menjadi lembaga pendidikan murah bahkan gratis buat masyarakat tidak mampu, urai Kiai Moqsid yang juga wakil ketua lembaga Bahtsul Masail, LBM, PBNU. Kini di pesantrennya tak kurang dari 15.000 santri yang belajar di sana, dari paling bawah seperti TK hingga perguruan tinggi. Para santri tak hanya belajar ilmu-ilmu keislaman tradisional melainkan juga ilmu-ilmu umum seperti kelautan, informatika, dan pertanian. Tak hanya itu, lanjut dosen Pascasarjana STAINU Jakarta ini, ketika banyak ulama ragu-ragu untuk menerima Pancasila,
Bersama sejumlah ulama lain, Kiai As'ad menegaskan pentingnya merujuk Pancasila terutama untuk mengatasi soal-soal kebangsaan dan kenegaraan. Suatu waktu Kiai As'ad bercerita bahwa dirinya menerima surat kaleng dari orang-orang yang anti Pancasila. Tapi, Kiai As'ad tak menghiraukannya. Bagi Kiai As'ad, Pancasila tak bertentangan dengan Islam. Bahkan, menurutnya, sila pertama Pancasila merupakan cerminan dari ajaran tauhid dalam Islam, ungkapnya. Semangat berjuang membela negara dan memperbaiki pendidikan umat itu terus diinjeksikan pada para santrinya. 4 tahun menjadi santrinya, Moksid sering mendengar ceramah-ceramahnya terkait kebangsaan dan kenegaraan. Di samping soal keislaman, mendengar ceramah-ceramah Kiai As'ad seperti membaca buku-buku sejarah. Ini karena beliau salah seorang pelaku sejarah. Namun, di ujungnya pidatonya, Kiai As'ad biasanya berpesan agar kisah perjuangannya tak dituliskan. Bahkan, ketika salah seorang intelektual NU menawarkan diri untuk menulis biografinya, Kiai As'ad marah. Ia merasa, perjuangannya tak pantas untuk dicatat, terang Kiai yang juga pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Ia menandaskan, tentu gelar kepahlawanan ini bukanlah cita-citanya. Semua gerak langkahnya hanya diniatkan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memperoleh anugerah duniawi seperti ini. Tapi, seperti dikatakan banyak orang, negara besar adalah negara yang pandai menghargai para pejuangnya. Red Fathoni 4. Insinyur Soekarno. Dalam buku Samudera Merah Putih 19 September 1945, Jilid 1, 1984, karya Lasmi Jahardi, alasan Presiden Soekarno memilih tanggal 17 Agustus sebagai waktu proklamasi kemerdekaan adalah karena Bung Karno mempercayai mistik. Dok Arsip Nasional RI. Soekarno adalah sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi Presiden Republik Indonesia pertama yang didampingi Mo. Hatta sebagai wakilnya. Jasa-jasa Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Ia merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional. Dengan orasi-orasinya Soekarno berhasil membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Karena itulah Bung Karno mendapat julukan, Singa Podium. Menurut penuturan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, meskipun Bung Karno bukan resmi sebagai murid, namun ketika Bung Karno sowan ke Bangkalan, Syaihona Kholil memegang kepala presiden pertama itu sambil meniupkan ubun-ubunnya. 5. Kiai Haji Romli Tamim. KH Romli Tamim termasuk seorang santri Syaihona Kholil yang jadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Anugerah karomah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ia gunakan untuk melawan penjajah. Salah satu karomah Kiai Haji Muhammad Romli Tamim yang banyak diriwayatkan oleh para kiai di antaranya adalah saat berkecamuknya perang melawan sekutu yang diboncengi Nica pada bulan November 1945. Alkisah. Di zaman pertempuran melawan sekutu berkecamuk kembali di tanah air, tepatnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, beliau menggerakkan santri-santri untuk maju perang di barisan komando Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang juga guru sekaligus mertua beliau. Beliau sendiri turut terjun ke medan tempur saat itu. Sebelumnya para santri diberi minuman dan dibekali kepalan-kepalan tanah liat yang telah diasmai. Konon, setiap kepalan tanah liat itu dilemparkan akan bereaksi seperti bom yang meluluh lantakan musuh. Kemenangan pun berhasil diraih para pejuang Hizbullah kala itu. Selain nama-nama di atas, tentunya masih banyak lagi santri Syaihona Kholil yang menjadi pejuang kemerdekaan. Semoga dengan ini dapat meningkatkan semangat untuk berkontribusi terhadap bangsa terutama para santri yang menimba ilmu agama di pesantren. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.